Di tengah kepungan banjir, seorang ibu hamil di Pandeglang, Banten terpaksa ditandu dengan perahu karet saat dirinya akan melahirkan. Warga membantu proses evakuasi sang ibu hamil dengan menyusuri banjir mencapai 1 meter. Melakukan menjemput yang lahiran ya, bersama Bidan Juju dan kader Desa Idaman ya. Warga bersama dengan perangkat desa dibantu bidan desa di Kabupaten Pandeglang, Banten mengevakuasi seorang ibu hamil yang hendak melahirkan. Dengan menyusuri jalan yang tergenang banjir sedalam 1 meter sejauh 2 kilometer. Dalam kondisi hujan, Ibu Sarmina yang hendak melahirkan berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke bidan desa setempat. Ini kesulitan akses jalan, yang mana jalan yang menuju Kecamatan Tapia terputus oleh banjir dan jalan yang menuju Kecamatan Ticung terputus oleh banjir. Berkat pertolongan cepat warga, Ibu Sarmina akhirnya bisa melahirkan anak pertamanya dengan selamat. Seorang bayi laki-laki berhasil lahir secara normal dan kondisi sang ibu juga sehat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, KPK mengungkap temuan uang yang diduga merupakan hasil pemerasan oleh Bupati Pati Sudewo. Uang tersebut disimpan di dalam karung. Ini taruh di depan dulu. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati yang menjadikan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Video ini menunjukkan dua perempuan menyerahkan 3 buah karung berwarna hijau, kuning, dan putih yang berisi uang ke mobil tim KPK. Dalam mobil tersebut duduk salah satu tersangka, Sumarjiono Kades Arumanis, selaku pengepul uang dalam kasus ini. Tim KPK menanyakan kepada Sumarjiono lokasi yang telah disepakati dengan pihak yang akan memberikan uang. Sumarjiono yang telah ditangkap menyampaikan informasi lokasi, lalu bersama dengan tim KPK, Sumarjiono menerima uang dari 2 orang tersebut. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memastikan barang-barang tersebut adalah bagian dari alat bukti dalam perkara yang menjerat Sudewo. Jadi uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang itu berangkat. Dimasukin karung. Makanya tadi kan ada karung warna hijau itu. Masukin karung, dibawa gitu karungnya gitu. Kayak bawa apa ya? Beras gitu Pak, ular ya. Bawa karungnya gitu. Itu ada videonya. Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gitu. Ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu. Karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Itu kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapi itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang jadi ini. Ya sebetulnya kalau mau di aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu. Dan udah tidak ada udang iketannya, ada yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu, membawa uang gitu, seperti itu, jadi dikarungin. Sebelumnya KPK menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Uang 2,6 miliar rupiah yang disita KPK bersumber dari para tersangka, yaitu Bupati Pati Sudewo bersama 3 orang lainnya, yaitu Kades Karangrowo Abdul Suyono, Kades Arumanis Sumarjiono, dan Kades Sukorukun Karjan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Sudewo terjerat OTT KPK di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap diduga karena terlibat praktik jual beli jabatan perangkat desa. Bupati kontroversial Pati, Sudewo, ditangkap KPK di Kudus, Jawa Tengah.
Sosok yang sebelumnya hendak dimakzulkan oleh warganya itu diduga terciduk KPK terkait praktek jual beli jabatan. Sudewo tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa pagi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Di hadapan awak media, Sudewo berjanji tak akan bohong dan akan mengatakan apa adanya kepada penyidik KPK. Pak Bupati, sehat Pak. Menyampaikan apa adanya aja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Nggak boleh berbohong Pak ya. Tidak boleh. Pak, adanya dugaan itu benar nggak? Oh ya, nanti aja nanti. Biar KPK bekerja dulu. Mungkin ada pesan Pak buat masyarakat Pati. Masyarakat Pati tenang. Harus fokus menangani banjir. Setibanya di gedung KPK, Sudewo tak banyak bicara. Ia langsung digelandang masuk ke ruang pemeriksaan dengan pengawalan ketat. Bersama Sudewo, ada 15 orang lainnya yang juga diamankan oleh KPK. Selain perkara jual beli jabatan perangkat desa, Sudewo juga dijerat dengan kasus korupsi proyek kereta api. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah pribadi Wali Kota Madiun, Maidi, tersangka kasus korupsi gratifikasi fee proyek dan CSR pada Rabu malam. Dari penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang yang disimpan di dalam koper. Selama hampir 5 jam, 8 orang tim penyidik KPK Rabu malam menggeledah rumah Maidi, Wali Kota Madiun di Jalan Merpati. Dari dalam rumah pribadi Maidi, penyidik KPK membawa sebuah koper dan beberapa dokumen. Penggeledahan dilakukan diduga untuk mencari sejumlah bukti tambahan terkait kasus korupsi, gratifikasi dana CSR, dan fee proyek pembangunan. Wali Kota Madiun, Maidi, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun. Selain Maidi, KPK juga menahan tersangka lain, yaitu Kadis PUPR, Torik Mega dan pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Maidi, Rohim Ruhdianto. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 tersangka klaster pertama kasus ijazah Jokowi datangi Polda Metro Jaya untuk jalani pemeriksaan perdana. Kuasa hukum para tersangka pun menyindir Egy Sujana dan Damai Lubis yang kini sudah bebas dari status tersangka karena mengajukan restoratif justice. Tiga tersangka klaster 1 kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Mereka adalah Rustam Effendi, Kurnia Tri Royani, dan Rizal Fadilah. Kuasa hukum Ahmad Hosinuddin menilai pemeriksaan klaster pertama penyidik tak gunakan KUHP dan KUHAP baru. Ia pun melontarkan sindiran kepada Egy Sujana dan Damai Harilubis yang menempuh jalan damai dengan kubu Jokowi. Saya tegaskan demikian. Pertama, bahwa hari ini pemanggilan terhadap klien kami tidak lepas dari pertemuan Saudara Joko Widodo dengan Saudara Egy Sujana dan Damai Harilubis. Saat itu, Saudara Egy Sujana meminta kepada Joko Widodo untuk perintahkan Kapolri, perintahkan Kapolda, perintahkan Direktur Tindak Pidana Umum Polda untuk mencabut cekal dan meng-SP3, menghentikan kasus dari Egy Sujana. Dan itu benar-benar dijalankan. Hosinuddin juga menambahkan restoratif justice yang ditempuh Egy Sujana dan Damai Harilubis bukan berarti menyatakan ijazah Jokowi asli, namun justru upaya memecah belah kesepahaman para tersangka. Kini usai status tersangka Egy Sujana dan Damai Lubis dicabut, tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi menyisakan 3 orang di klaster 1 dan 3 orang lainnya masuk dalam klaster 2, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Richard, iNews melaporkan.